Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan para tuan-tuan guru, para masyayikh, para alim ulama, mohon izin kami untuk berbicara karena kebetulan kepada kami pula diamanahkan oleh sahibul hajah untuk menyampaikan tausiah. Yang kita muliakan Tuan Khalifah Muhammad Rusli selaku Khalifah dari Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang ada di Barus. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi tambahan ziyadatul barakah kepada acara ini, sehingga betul-betul kita ittisal, tersambung kepada Rasulullah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Muhammad Isban Tanjung SPDI, terima kasih atas undangannya dan jamuannya kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan menjadi barakah untuk kita. Begitu juga yang kita hormati Mudir Pondok Pesantren Yayasan Darussalam Al-Ustaz Ardi beserta seluruh ustaz dan ustazah, pengasuh, pembimbing, pendidik di pondok pesantren ini. Yang kami muliakan ayahanda, ibunda, wali santri yang berhadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang kami hormati unsur kepemerintahan dari desa Kedai Gedang yang ala berubah sebenarnya Kedai Gadang dalam bahasa, tapi lah di bahasa Indonesia kan menjadi Kedai Gedang. Entah apa arti Kedai Gedang pun tak tahu kita. Lalu Bapak yang mewakili beserta seluruh jajaran yang kita muliakan, para santri dan santriwati yang insyaAllah menjadi tumpuan harapan kita untuk menjadi generasi penerus di Barus Konanda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi makan panuku dibawa ke sawah. Di mana lah mengantuk, di situ lah bagian penceramah. Jadi memang ahli baik kepandewan ya. Ala mengantuk orang, ala kanyang, ala kuok, dia gini lah mengecek itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan Allah di majlis mulia ini, di majlis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kiranya dengan kehadiran kita di majlis yang seperti ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan tersambungnya rohani kita kepada Rasulullah, dan insyaallah kita akan dikumpulkan tahta liwa'i Rasulillah, di bawah bendera Rasulullah di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ketua Yayasan Al-Ustaz Mudir, Tuan Khalifah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah majlis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tema tausiah itu bisa berubah-ubah. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi, harapan daripada Ketua Yayasan Al-Ustaz Isban
Kalau kita cari tadi Bapak Ibu, kalau 7, ya memang 7 orang mana nampak ambo tadi? Agak di situ. Kalau 8 ambo hitung 9 orang ya dapat. Iya. 9 ya. Artinya sidak itu akan bertahan pas sampai kelas 9. Kalau 7 sidak gini, ikut abangnya 9 orang. Pas dia itu kelas 9 baris. Bapak Ibu bukan, tapi bukan itu maksud. Maksudnya adalah bahwa indak sadonya orang tua. Mohon izin ambo pakai bahasa pesisir. Mengabo karena kata kaidah khatibun nas ala qadri uqulihim. Kok orang Korea di sini insyaallah bahasa Korea tuan. Kalau orang Turki sih bahasa Turki kata dalam kaidah itu bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar bahasa yang mereka pahami. Anta kau indah adu di antara kita kau yang tidak paham bahasa pesisir. Ustaz paham ya? InsyaAllah, iyalah. Jadi calon minantu orang baru sini insyaAllah. Kalau lah paham bahasa pesisir, ala taminum linyo air barus, Allah. Ala Ustazah, laki-laki giat. Mengabo, ala paham bahasa pesisir. Karena kaidahnya ni khatibun nas ala qadri uqulihim. Wala mudah komunikasi jamu calon mintuo, sama calon anak daru, alainya itu. Dan lama-lama lain. Mengapa? Karena tumpuan kita di pesantren kok perlu tenaga pengajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat orang-orang tua yang indak mau menyekolahkan anaknya barisu, setelah mereka mati, barulah inyo sadar akan pentingnya pendidikan agama dan pentingnya pendidikan adab dan pentingnya membiasakan hal-hal baik kepada anak. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, kata Rasulullah, inna a'malakum tu'radu ala aqrabikum wa asyairikum minal amwat. Orang-orang tua dan kini ku hadir dengarkan. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal-amal kalian akan ditunjukkan oleh Allah kepada kerabat-kerabat kalian, orang-orang tua kalian, dusanak-dusanak kalian yang telah mati itu, kata Rasulullah. Akan ditunjukkan Allah parangi kita tu kepada orang-orang yang telah meninggal dari kerabat-kerabat kita. Artinya, ketika bapak ibu yang meninggal, maka kepada bapak ibu akan ditunjukkan apa parangi anaknya di akhir dunia. Pasti. Kalau ikut anak-anak kita kok, ibaratnya secara manusiawi adalah terbayang kita. Mengapa? Karena mereka ditarbiyah 24 jam dalam sehari semalam untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, belajar agama, menghafal hadis, menghafal Quran, belajar ilmu-ilmu agama. Maka akan tu'radu a'maluhum ala aqraibihim. Amal-amal mereka itu akan ditunjukkan kepada orang-orang tua. Maka di saat barisu bapak ibu mencari amal-amal keturunan bapak ibu, fa in kana khairan, kok nan elok nan ditunjukkan Allah tu bapak ibu, maka istabsyaru bi, maka akan gembiralah bapak ibu, sanang hatinya sasanang-sanang. Wa in kana ghairu dzalik, dan kalau nan buruk hanya rupanya parangi anak keturunan kita tu yang ditunjukkan Allah tu kadi kita barisu setelah mati, faqalu, disitulah kita akan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Itulah yang bisa kita ucapkan barisu. Pokoknya kini-kian itu diucapkan, anda jangan barisu. Kalau mati kita, ya Allah, nampaknya lah anak kau main slot, main skater, judi online, habis sadonya gajinya untuk main judi, alik wayam, mencikik botol, main judi, mabuk-mabukan. Disitulah ikat, ya Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Jangan engkau matikan mereka ya Allah. Kata yang Allah meninggal pula, jangan engkau matikan mereka ya Allah sampai engkau beri mereka hidayah. Apalah doa yang Allah mati, apalah gunanya dulai bapak ibu. Kok memang ini bisa makbul doanya, nanggo dirinya didoakannya.
Mengapa harus zuriyahnya, keturunannya yang didoakan? Kalau memang masih berlaku doa orang yang telah wafat, ya lebih baik dirinya yang didoakannya. Tapi itulah yang bisa dilakukan ketika kita besok ditunjukkan bagaimana amaliyah anak keturunan zuriyah kita. Makanya pikirkan hari gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala baru bahasa sebenarnya tema kita, tapi tidak apa-apa. Itu ketua yayasan yang memancing. Ampun tidak tahu-tahu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, besok kita akan mati kau Bapak Ibu. Entah kau ada yang tidak mati sih kau. Entahlah Adam menggadaikan jiwanya kepada iblis sehingga inyo abadi atau apa. Anda belajar pula awak kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Al-Imam Syekh Amin Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, kata beliau begini. Inna arwahal mu'minin. Kau tak tahu kita, kau Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu fahamnya. Sesungguhnya ruh orang-orang yang beriman itu, ruh orang yang beriman itu, ruh ambo, ruh bapak, ruh ibu, ruh anak-anak, ruh ustaz dan ustazah itu, ya'tuna kulla yaumin ila sama'id dunya. Masing-masing ruh orang-orang beriman itu akan diberikan kesempatan setiap hari untuk ya'tuna ila sama'id dunya, untuk sampai di langit dunia, langit yang paling rendah, yang bisa kita pandang. Walaupun sebenarnya itu bukan langit, itu masih jarak terjauh mata kita yang bisa memandang. Tapi mereka itu akan sampai ila sama'id dunya wa yaqifuna bi hidai buyutihim. Mereka itu akan berjejer di atas atap rumah masing-masing. Itu kata Syekh Amin Al-Qurdi. Mereka akan berjejer di atas rumah masing-masing. Wa yunadi kulla wahidin minhum, dan masing-masing mereka akan memanggil-manggil bisautin hazin, dengan suara yang menyedihkan, miraran. Panggilan itu diulang-ulang berkali-kali. Apa panggilan sudah? Ya ahli, hoi Muna, keluarga kami dari Atenin, dari sama'id dunia itu dipanggilnya, di pos tantang atap rumahnya. Ya ahli, wahai keluargamu. Wa aqrabi, wahai dosana-dosana ambo sadonya. Ya auladi, wahai anak-anak ambo. Sampai di situ enggak? Ya man sakanu buyutana, wahai Muna nang alaman nampeki rumah ambo tu, Muna yang sudah menempati rumahku, kata. Walabisu siyabana, Muna yang alama makke pakaian ambo tu, jubah ambo lah Muna pakai, daster ambo lah Muna pakai, peci ambo tu yang alama Muna pakai tu. Wa qatasamu amwanana, yang sudah membagi-bagikan hartaku, kata. Itu katanya, dipanggilnya kita. Hal minkum man yuzakkiruna wa yatafakkuruna fi qurubatina? Adakah di antara kalian yang ingat kepada kami dan memikirkan nasib kami di alam kami yang kini? Ada enggak? Ada enggak di antara Muna yang memikirkan itu, yang mengingat kami di alam kami kau? Wa nahnu fi sijnin tawil, dan kami berada di dalam penjara yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Makanya ruh itu tidak bebas. Wa fi hisnin syadid, kami di dalam penjagaan yang sangat-sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat. Ikulah keluhan kita barisu iku Bapak Ibu. Kini kok sedang menjadi keluhan para pendahulu kita, angku kita, ayah kita, saudara kita, dan anak kita, yang mereka tu ya'tuna ila sama'id dunya kulla yaumin. Setiap hari mereka tu sampai ke langit dunia dan mengimbau-imbau kita. Apa kata mereka? Irhamuna yarhamkumullah. Kasihani kalianlah kami. Oi anak ambo, oi Dafa, kasihani ambo, katanya. Mengapa sih? Oi Dimas, kasihanilah Uci. Kasihani kalianlah kami, kasihani Muna lah ambo. Yarhamkumullah. Mudah-mudahan
Kok kasihan munak kadi kami, kasihan Allah balik kadi munak. Tong berdoa, doa lah yang bisa diaginya. Tapi doa yang alamati, kau ndak ada kulai, ndak berlaku tu lain. Ndak ada gunanya tu lain. Kalau memang bisa makbul diterima doanya, bagus dirinya sendiri yang didoakannya. Irhamuna yarhamukumullah. Kasihani munak kami, Allah kasihani munak balik. Mudah-mudahan Allah kasihani kalian. Wala tabkhalu alaina. Jangan kalian pelit kepada kami. Jangan kalian kikir kepada kami. Jangan jais munak keluarga. Jangan munak acuhkan, tak munak acuhkan kami yang di alam barzakh. Wala tabkhalu alaina. Jangan kikir-kikir kalian. Qabla an tasiru mislana. Sebelum barisuk terjadi kadimuna sarupo yang ala kami rasakan. Itulah ternyata panggilan para pendahulu kita tu tentang bagaimana bisa kita kasihan kasih kita. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita indak mau mengkaratkan diri untuk mempersiapkan zuriyah di belakang kita seperti yang disampaikan oleh Ustaz Isman tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim ila akhir ayat. Kalau ndak dikaratkan kini, makanya ndak baguna barisu imbon. Oh ya na ambo, oh yang alama maki Honda mo, oh yang alama maki ami pembalian ambo tu, ndak ada guna itu. Maki sajalah karaju kita tiap hari. Kulla yaumin ila sama'id dunya, ya'tuna ila sama'id dunya kulla yaumin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya memang indak menarik memang pendidikan Islam ke Bapak Ibu. Indak menarik. Mengapa? Alah, jadi ustaz lang barisu. Makan-makan gaji amplop katanya itu. Jadi ustaz lang barisu karajong mandoa-doa saja. Indak itu masalahnya Bapak Ibu. Bukan masalah jadi apa anak kau barisu. Cuman wajib bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin kepada anaknya. Terserah mau anak itu jadi pejabat, itu takdir Allah yang berlaku. Jangan kepandai-pandaian kita menganggap bahwa kita mampu mengatur jalan karir anak kita. Emangnya siapa begitu? Kalau memang Bapak Ibu mampu mengatur jalan karir anak Bapak Ibu, karir ibu saja tidak dapat turun ibu. Nanda ibu glowing, tak glowing. Mana yang kekuatan ibu mengatur orang tu? Mengatur wajah ibu saja tidak mampu. Nanda glowing, tak glowing. Habis keping balik skincare balik ikut. Indak glowing, tambah buruk. Mana kekuatan gitu tu? Maka jangan pernah mengatur hidup orang lain. Sarahkan saja ke Allah. Dan mana nan wajib bagi kita lakukan. Disuruh Allah kita akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian kata Nabi. Perbaiki adabnya. Tak pandai kita memperbaiki adabnya. Suruh orang lain yang bisa untuk memperbaiki itu. Iku indah amunan dan anak-amu bergerisuk. Berisuk bupati kan berganti. Kini giliran anak amu. Hebat banget ibu itu. Glowingkanlah dulu muka tu. Kalau sukses mengglowingkan muka tu, barulah mulailah mencuba-cuba untuk merintis karir orang. Kalau tidak bisa, jangan pala dicuba-cuba. La haula wala quwata illa. Tiada daya kita manusia, tiada upaya illa billah, kecuali hanya bergantung semata-mata kepada kudrah iradah Allah. Apa kata Allah itu yang berlaku. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Jangan sok-sokan, jangan merasa mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 1:30 balik. Oke. Anda sekalian, yang kelas 8 lah dulu. Apa gunanya kita memperingati Maulid Nabi? Coba. Irfa' yadak. Angkat tangannya. Jangan menjawab sebelum angkat tangan. Ada hadiah dari ketua Yayasan Beko. Irfa' yadak, angkat tanganmu, jawab. Apa gunanya kita memperingati Maulid Nabi? Jangan kira kata orang Minang, galak ugang, galak awak. Dan digalakkan orang tu, awak. Katanya. Galak orang galak inyo. Tak tahu inyo rupanya inyo dan digalakkan orang. Itu. Jadi Maulid Nabi orang, Maulid Nabi kita.
Anta nah apa maksudnya tu tak tahu gitu. Kini kok apa manfaatnya? Mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Sedangkan di antara kawan kita dan lain sesama orang Islam sangat-sangat dihindarinya ko amaliyah. Sangat-sangat tidak mendukung acara Maulid Nabi. Siapa yang melakukan Maulid Nabi maka mereka adalah pelaku bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah yang bisa sampai sesat orang-orang tu, kufar, kafir, musyrik. Kini kita merayakan menurut sidak kita kalau musyrik, makanya harus tahu kita mengapa kita rayakan. Mengapalah kita buat acara Maulid kalau tampil tadi bergiliran baca Al-Quran, tampil tadi solawatan, tampil tadi puisi. Apalah kira-kira maksud dari seluruh acara? Aduh, kelas 8. Okey. Mas Muka? Belum lain. Okey. Tak apa. Apa kira-kira? Okey. Ada lagi? Kamu angkat tangan? Tak. Oh, enggak. Gadang mana baju kata baju? Oh. Ada lagi? Okey. Jangan membaca. Okey, tak apa. Apa tadi? Memuliakan kehadiran Nabi. Tadi sidafa sebagai bukti kecintaan. Yang lain, satu lagi. Dari perempuan. Ada? Kenapa harus kita buat Maulid Nabi? Okey. Bagus. Minta hadiah mereka dah. Ya, yang berdua minta hadiah. Riko kalau dia lagi Ustaz tu, kecek kau Ustaz. Dah. Okey. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita bicara dalil. Dah. Di dalam kitab I'anatul Talibin, biasanya kitab pun dipelajari di setiap pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab itu diceritakan seseorang yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Ada belajar SKI sejarah Islam? Ada. Sudah belajar khalifah. Jadi Harun ar-Rasyid itu khalifah di dinasti Bani Abbasiyah, khalifah yang ke-5 atau ke-6 kalau tidak salah. Jadi pada zaman Iyoko ada seorang pemuda, karajo yang cilako saja. Makanya tidak masuknya ke masyarakat. Di mana nampaknya jantung pisang urang, dipancungnya, diambilnya. Di mana nampaknya ayam urang, dilantingnya, diambilnya. Karajo nan indak senonoh lah saja. Dan membuat kebencian warga setempat. Ia tinggal di Basrah. Di Basrah tu ia tinggal. Ini karajo membuat hal-hal yang menjadi kebencian orang lain. Tapi setiap masuk bulan Maulid. Bulan Maulid itu bulan apa? Bulan Muharram kan? Iya kan. Bulan Muharram, bulan Maulid. Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Setiap masuk bulan Rabiul Awal, disasanya bajunya, dipangkasnya rambutnya, dipakainya parfumnya, digunakannya seluruh pakaian-pakaian yang terbaik. Diambilnya hartanya untuk membuat acara di rumahnya, dan pada acara itu dibacakannya sirah nabawi, kisah-kisah Nabi, dan dibacakannya kitab-kitab Maulid. Setiap tahun itu terus, hanya khusus di bulan Rabiul Awal. Salah bulan Rabiul Awal pulang balik paranginan lamut. Mulai pai ke Pakter, mulai pai ke Sinin, pai basiketer ke orang gini, pai ko. Lah, sampai harinya wafat beliau. Wafat beliau karena tidak masuk di masyarakat. Masyarakat tidak pai menjanguk. Itu hukuman masyarakat. Wajar tu masyarakat baik itu. Karena sembahyang berjamaah tidak panah. Orang takziah pun tidak panah datang. Orang menjanguk pun tidak panah. Makanya pas terjadi kematian ke dirinya, tidak dijanguk orang. Pada saat itu tuh terdengarlah seruan dari langit. Terdengar seruan dari langit. Uhduru ya ahlal Basrah. Wahai ahli Basrah, bakumpumu nak sana.
washhadu annal janazah wali min awliyaillah. Dan saksikanlah kalian bahwa jenazah yang sedang meninggal itu adalah wali dari sekian banyak wali-wali Allah. Tahu wali? Apa? Wali apa? Wali murid. Ya, ada wali murid, tapi bukan itu maksudnya. Wali kelas. Ya, betul ada wali kelas, tapi ini wali Allah apa? Oke, sederhananya adalah orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah. Orang-orang yang punya kedekatan khusus. Kata seruan dari langit itu, annal janazah wali min awliyaillah. Jenazah kau adalah salah seorang wali dari para wali-wali Allah yang ada. Maka saat itu dikarajokan sidaklah fardu kifayah. Selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Pada malam hari itu serentak penduduk Basrah bermimpi bertemu dengan pemuda kau tadi. Ditunjukkan Allah macam mana keagungan yang Allah berikan kepada para penduduk Basrah itu di alam mimpi. Oh ya, ganteng, seganteng-gantengnya. Tidak ada orang segantengnya itu yang hadir kau mencari. Tidak ada. Seganteng-gantengnya dengan tampang perawakan yang sangat-sangat bagus, dengan memakai pakaian yang sangat bagus, dan memakai wangi-wangian yang tak pernah tercium oleh penduduk Basrah ketika itu. Maka ditanya, ma nilta hadhil fadilah, apa yang membuatmu untuk mendapatkan kelebihan dan keutamaan ini? Kata pemuda itu, li ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat ambo iko sadonyo ruponyo iko la balasanyo setiap tahun di saat masuk bulan Rabiul Awal ambo agungkan maulid Nabi. Iko ndak kata ustaz, iko ndak kata ambo, iko kata dalam kitab I'anatul Talibin. Makanya Bapak Ibu, kata Syekh Yusri Rusdi, seorang mursyid di Mersid. Mungkin Ustaz Ardi pernah tahu. Dia seorang doktor, dosen di Al-Azhar, sekaligus sebagai dokter ahli bidah. Beliau seorang mursyid Thariqah Saziliyah. Kata beliau begini, makanya pembuktian bahwa amaliyah maulid Nabi itu adalah sesuatu yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Cara kalian untuk membuktikannya, kata beliau, carilah para ulama, para tokoh mereka yang membantah maulid Nabi. Carilah ulama-ulama mereka itu. Ada enggak di antara ulama mereka itu yang waliullah? Itu PR-nya disuruh. Dari pendiri aliran yang suka membid'ahkan aliran kitoko, yang suka membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan ziarah kubur, membid'ahkan bertawassul, tandanya mereka itu tidak benar. Adakah di antara masyayikh mereka itu yang menjadi waliullah? Kata Syekh Yusri, tidak ada. Mulai dari Ibnu Taimiyah sampai Muhammad bin Abdul Wahab, sampai muridnya, sampai yang kini ulama-ulama mereka itu tidak ada di antara mereka yang wali min awliyaillah. Mengapa Pak itu? Mereka itu salah adab dengan Rasulullah. Mereka itu salah adab dengan Rasulullah. Dikecekkannya Rasulullah itu orang tua Nabi Muhammad itu di neraka. Kata mereka begitu. Tak percaya searching nanti. Di manakah orang tua Nabi Muhammad menurut aliran Wahabi? Di neraka kalau sudah. Masuk neraka orang tua Nabi. Salah adab mereka dengan Nabi. Sehingga tahajud sidak tu, sedekah sidak tu, hafalan Al-Quran sidak tu, hafalan hadis sidak tu, amaliyah soleh sidak tu, tidak menjadikan mereka menjadi wali-wali Allah. Tidak bisa menambah kedekatan khusus sidak kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang membagikan mandat kewalian kepada seseorang.
Seseorang menjadi wali Allah adalah karena kehendak Allah. Tapi yang ibaratnya membagikan SK wali itu, kata para ulama, yang membagikan SK wali itu menjadi wali Allah itu Nabi Muhammad. Tidak itu salah adab kepada Nabi Muhammad. Dianggapnya lah bergembira atas kelahiran Nabi itu perbuatan yang tidak baik, bid'ah namun. Padahal ada dalilnya dalam Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada dalil dalam Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad dalam surah Yunus. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, atas karunia Allah dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, bergembiralah atas itu. Bergembiralah atas karunia rahmat yang telah Allah berikan. Adakah rahmat yang lebih tinggi daripada Rasulullah Muhammad? Tidak. Wa ma arsalnaka illa, ayo anak santri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Maka wajib bagi kita untuk bergembira atas rahmat Allah. Allah lahirkan seorang nabi yang sangat mulia ke atas dunia. Laqad ja'akum, ada sampai situ Dimas atau belum lagi ya? Masih Al-An'am. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan munak sendiri, dari kalangan umat akhir zaman, kata para ulama ya, dari kalangan para bangsa-bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anittum, apapun kesusahan yang terjadi kepada kalian itu sangat memberatkan hati beliau. Rasa pedulinya sangat tinggi. Harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah datang diutus sebagai rahmat untuk kita. Apakah tidak boleh kita bergembira? Mana teh saja anak ayam bapak ibu disangka agak 5.000, tak tanggung gembira. Tabayang ikut 15.000 saya. Ya enggak? Mana teh talu ayam itu yang gembira. Lahir Nabi tak gembira, salah adab. Makanya salah adab mereka kepada Nabi. Makanya banyak pun tahajudnya, banyak hafalan Qur'annya, banyak hadisnya, banyak ingin berbuat kebaikan, dibuatnya percetakan Al-Quran, percetakan kitab-kitab, tapi itu tidak menghantarkan mereka makomnya tinggi daripada orang-orang yang lain. Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lama-lamakan. Jadi apa ananda sekalian yang harus kita ambil sebagai pelajaran dari peringatan Maulid Nabi? Satu yang tadi adalah kita sampaikan bahwa wajib bagi kita bergembira atas kelahiran Nabi. Jadi kata si Dafa itu betul, sebagai ungkapan kegembiraan kita atas diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita ambil agar kita tersambung kepada Rasulullah? Kita singkat-singkat saja. Mengapa? Karena nula taraso lapa. Nanti bapak ibu ala makan dan kameramen balun makan lagi. Kasihan muka kameramen gitu kok. Ustaz aku balun makan iku lagi. Ala lapa sih dak. Tapi kok amu jangan pala dipikirkan. Bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, ihya sunnatin Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Tak usah macam-macam. Maksudnya setiap kita masuk masjid, masuk pakai kaki tak mau memancing sih, tak mau ya, konsen tak? Karena itu kata boleh tak?
Kalau mengantuk tu barulah awak itu dagingnya. Kini kemantes. Masuk masjid pakai kaki setiap melangkah masuk kaki kanan, itikadkan, ya Allah, ambo mengikuti sunnah Nabi. Selesai. Tak usah macam-macam. Masuk WC pakai kaki kiri. Betul kiri. Kan? Berdebat, terjadi perdebatan ulama. Langsung. Di mana kampung? Di mana? Ulama As-Sibogai dengan Al-Ujung Batui. Terjadi perdebatan. Masuk WC pakai kaki, haluannya kaki. Okey, betul. Masuk WC pakai kaki kiri. Di samping itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal, ya Allah, aku ikuti sunnah Nabi-Mu. Itu saja pun. Nanda memakai sorban. Sunnah Nabi enggak tu? Apa namanya sorban tu bahasa Arab? Imamah. Betul? Apa beda imamah dengan rida? Nanti tanya sama Ustaz Ardi. Jadi saat kita pakai sorban, niatkan ambo bukan untuk gaya-gaya, ambo mengikuti sunnah Nabi. Makan pakai tangan kanan. Niatkan, ya Allah, suwuk demi suwuk ambo pakai tangan kanan ko, li ihya'i sunnatin Nabi, untuk menghidupkan sunnah Nabi. Begitu. Berwudu, begitu juga. Setiap basuhan tu niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau kelompok di sebelah kita tu yang melarang itu tu sunnah yang lama-lama saja, tidak ada ulu kananya. Apa? Nabi itu istrinya banyak. Kita disuruh menikah lebih dari satu. Makanya banyak-banyak jenis tidak. Tapi adab kemuliaan Nabi itu tidak pernah berucap kasar. Dibuat orang keburukan kadinya dibalasnya dengan kebaikan. Tapi kok tidak ada gaduh, awak digaduh ya awak. Maulid Nabi awak dikait, kafir, bid'ah, ahli neraka. Tak ada digaduh ya ada. Jadi itu bukan akhlak begitu juga yang nampak, yang zahir itu niatkan untuk sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Yang pertama. Jadi seluruh aktivitas kebaikan itu pada dasarnya adalah sunnah anak-anak. Jadi yang ibu-ibu itu juga, kalau berhias untuk mejeng keluar, itu bukan sunnah Nabi. Di bali skincare, di bali badak, di bali ko. Mengapa? Nanda ambo pakai ke pesta. Sunnah Nabi ndak tu? Butanya lalu ibu-ibu ko. Sunnah Nabi ndak tu? Antung sunnah siapa yang dikarajokan salamoko sampai 1 juta sebulan pengeluaran untuk skincare tu? Baru le diterima bapak tu gaji. Takana skincare 1 juta. Untuk siapa sebenarnya? Sunnah siapa itu? Padahal kata Nabi, berhiasnya seorang istri, bersoleknya seorang istri semata-mata untuk itu kan suami orang. Pada hakikatnya kita tu termasuklah pelakor sogir, terebut laki orang tapi skalanya skala kedek. Kita berhias untuk laki itu kurang-kurang gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi menghidupkan sunnah Nabi. Yang terakhir, tidak usah lama-lama kita. Yang terakhir, aksiru, perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah. Aksiru minas solah, perbanyak membaca solawat. Apapun itu lafaz solawatnya, mau solawat apa tadi? Mughram, sudah jawab tadi. Solawat Badar, solawat apa lagi? Ya ayuhan Nabi, solawat Jibril, solawat apa lagi? Solawat Nariyah, solawat Tibbil Qulub, terserah. Yang penting terbanyak solawat. Mengapa? Tidak bisa kita mencari, belum lagi bisa kita mencari apa fadilahnya suatu amalan tu. Kalau belum bisa kita mencari apa wujud daripada fadilah keutamaan amalan tu, kita ambil kisah dari orang-orang yang Allah terdahulu. Jadi kalau para wali itu tahunya tu hakikat amalan tu ditunjukkan Allah tadi inyo,
apa hakikat wudu, apa hakikat solawat, apa hakikat solat, Allah tunjukkan ke dirinya. Kita kan bukan wali, kita masih sebatas wali murid, belum menjadi waliullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ikut kisah. Anda sekalian, suatu ketika pada zaman dahulu, itu kalau di film-film apa namanya? Film Upin Ipin lah. Suatu ketika di zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in. Jadi Rasulullah sahabat baru tabi'in. Imam Hasan Al-Basri di masa beliau hidup panalah datang kepada beliau seorang umat-umat. Umat-umat datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri sambil menangis, sambil berburai-burai air matanya. Apa katanya? Ya Imam, ambo kini hidup sebatang kara. Anak ambo padusi satu-satunya anak semata wayang barusan meninggal kapatang. Indah ada kawan ambo tinggal di rumah dan kini ku taraga ambo kadinya sataraga taraga. Agikanlah ambo amalan wahai Imam Hasan Al-Basri. Baapo caronyo mak bisa mo basuo sama anak ambo ko landak meledak rasonyo raso taraga ambo ko. Wadia pun dalam mimpi jadilah. Basuo dalam mimpi pun jadilah. Agilah ambo amalan. Dia lagi imam tu, tapi tidak dikecekkan dalam kitab tu apa amalannya. Kalau dikecekkan kian, kita amalkan. Tapi tidak dikecekkan dalam kitab. Maka setelah itu diamalkan. Beberapa hari kemudian datang balik umat-umat koka Imam Hasan Al-Basri. Tapi dengan yang pertama tadi menangi-nangi, yang kiri kok mukanya, wajahnya wajah yang muram, bermuram durja. Imam katanya, sabananya makbulannya amalan yang Imam agi itu. Dan ambolah bertemu dengan anak ambo di alam mimpi. Tapi, tapi kalau dah kematian tu. Tapi indak sesuai dengan yang ambo harapkan. Allah tunjukkan dalam mimpi itu anak ambo dalam keadaan saburuk-buruknya. Padahal anak ambo ko meninggal rancak bana ko kembang desa, anak ambo ko bunga desa iko meninggal buruk bana rupanya, busuk bana baunnya, hitam legam kulitnya. Artinya beliau disiksa di alam barzakh. Kini ko Imam, walaupun agak nyinyir ambo, agilah ambo amalan balik. Apa caranya anak ambo tu bisa ambo bantu mak terbebaslah inyo dari azab. Konsen lah berarti. Okey. Dia agi imam lah amalan. Kau ikut ditunjukkan di kitab tu. Silahkan ibu bersedekah. Kemudian pahalanya hadiahkan kepada almarhumah. Itulah yang dibawa ibu kalau pulang ikut. Sudah itu tidak ada datang-datang ibu tu lain. Tidak ada datang-datang yang lain. Kemudian di malam berikutnya indah umat koleh bermimpi. Imam tu sendiri bermimpi. Jadi jangan sepelekan mimpi. Ya, mimpi kau yang dicari-cari orang patogel. Betul. Jangan sepelekan mimpi. Walaupun itu salah niat. Okey, apalagi lah mimpi ru'yatus salih. Mimpinya orang-orang yang soleh. Imam tu bermimpi. Dalam mimpinya Allah datangkan ke dirinya seorang wanita yang sangat cantik. Pakai kolkolah itu. Cantik. Kolkolah kubro. Nah, datang kepada beliau seorang yang sangat cantik. Sangat bagus pakaiannya. Memakai pakaian kebesaran. Harum wanginya. Ditanya oleh imam tu, siapa engkau wahai perempuan? Maka dijawab oleh padusi itu tadi, wahai imam, minta izin. Taringik di imamannya. Beberapa hari yang lalu datang umak-umak ke di imam mengadu tentang anaknya yang baru meninggal. Ya betul, 2 kalinya datang. Pertama minta amalan mimpi, yang kedua minta amalan untuk membantu anaknya yang disiksa di alam barzakh. Menurut informasi mimpinya, imam katanya, sabananya ambolah anak ibu. Apa katanya tadi? Menadang.
Beda nggak tuh? Ayo. Ambolah anak ibu tu. Beda. Persiu mak kau hitam boncotnya busuk. Buruk mana kau? Kini kau datang ke Ambo dengan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik rupa, sebaik-baik wewangian yang kau pakai. Ahaduna masa. Itu kira-kira. Apa yang diceritakan oleh si Padusiko lah. Itu cerita kitab iku sadonya. Yang diceritakan oleh para ulama sebagai ibrah bagi kita. Beberapa hari nan lalu, 2 hari nan lalu lah kira-kira. Patang-patang. Lewatlah seorang yang soleh dari komplek makam kami itu. Kan orang Arab tu kompleknya satu komplek gadang itu kan. Tak kira di Barusko, tiap samping rumah ada kuburan, samping jalan ada kuburan. Kalau di situ tidak, komplek pemakaman umumnya besar. Suatu ketika menjelang maghrib lewatlah seseorang yang soleh. Kemudian dibacakannya lah solawat. Marratan atau salasa marrat. Dalam riwayat itu sekali atau mungkin 3 kali saja. Sekali atau sudah dibacakannya ihda'us sawab, diniatkannya dalam hati Allah. Ko ado pahala solawat amboko. Hadiahkanlah kasadonyo penduduk alam kubur. Lah lewatnya painya, tinggalkannya. Tak mau tahunya lain. Dihadiahkannya pahala bacaan yang sekali atau yang 3 kali itu kepada seluruh berapa ribu itu orang yang ala wafat di situ komplek besar. Maka kata perempuan itu, maka seketika itu Allah terima pahala solawatnya itu dan bergantilah sadonyo keadaan kami. Dan ambo sendiri kata beliau, sarupo nan diceritakan umat ambo itu betul. Banyak dosa-dosa nan ambo bawa mati yang belum sempat ambo tahu mati. Makanya Allah tunjukkan wujud ambo yang sangat mengerikan dalam mimpi umat ambo. Betul itu banyak mana dosa ambo yang belum sempat ambo tahu mati sebelum mati. Tapi berkat ihda'us sawab, pahala solawat dan dihadiahkan orang yang hendak kami kenal tu, bergantilah kini sadonya keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Dan disiksa kian menjadi diangkat Allah siksanya, yang indah disiksa kian Allah tinggikan balik derajat. Fahim tom? Fadilatus solawat. Keutamaan solawat. Jangan main-main. Jadikan solawat sebagai wirid. Wirid itu amalan harian. Pagikah, siangkah, sorekah, malamkah, yang penting basahi lidah dengan solawat seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ardi tadi. Basahi lidah dengan solawat. Terakhir mana? Rasulullah pernah bersabda dalam kitab yang sama, dalam kitab Tanwirul Qulub tadi. Rasulullah bersabda, betapa penting mak tahu kita betapa pentingnya kita menyandarkan diri kepada Rasulullah, mengikatkan rohani kita kepada Rasulullah, betul-betul tersambung kita kepada Rasulullah, betul-betul mengikut Rasulullah. Betapa pentingnya itu. May yaqulu, siapa yang membaca salasa marrat, 3 kali doa ini, inda qabril mayyit, dibacakannya di kuburan seseorang. Dibacanya 3 kali doa itu, illa rufi'a anhu azab al-qabr, pasti Allah angkat darinya azab kubur. Kata ulama yang dinukil dari kitab-kitab hadis Rasulullah. Siapa yang membaca doaku 3 kali di kuburan, mau di kuburan Pak Gaib kita, munyang kita, ayah kita, saudara kita, dosana kita yang muslim, yang muslim, dibacakannya 3 kali, illa rufi'a anhu azab al-qabr, kecuali Allah angkat dari jenazah itu azab kubur. Apa doanya? Allahumma, pendek mana? Allahumma, sekali baca hafal atau tidak, jika kita tes. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azzib hadzal mayyit. Ada yang bisa? Coba ulang. Sekali lagi. Allahumma
bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Ayo, irfa' yadak. Angkat tangan. Ya. Siapa yang membaca doa itu 3 kali di kuburan seseorang, maka Allah pasti angkat azab kubur. Artinya, para ulama ada yang mengkategorikan doaku sebagai solawat. Tapi ada para ulama yang mengkategorikan bahwa doaku bagian dari tawassul. Tahu Bapak Ibu tawassul? Kecek kon, kok indah tahu kecek kon indah, kok tahu anggukan. Tawassul tahu? Ya. Nah, itulah, itu tidak mau kita bertanya. Tawassul itu memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah. Adakah sesuatu yang dicintai Allah selain Rasulullah? Ada yang dicintai Allah selain melebihi kecintaan Allah kepada Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah itu Habibul Allah, dikasih Allah. Makanya bertawassul dengan Rasulullah itu sulit bagi Allah untuk tidak mengkabulkannya. Apa arti doa itu? Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Itulah artinya. Dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit. Jangan Engkau azab mayitku ya Allah. Itu namanya tawassul. Bacanya 3. Ada yang hafal? Coba Irfa angkat. Ada 2 tadi dapat hadiah. Ayo. Ya. Masyaallah. Takbir. Allah sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Betul. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Dapat hadiah kuat. Berarti lah bertiga Ustaz ya. Itu kalau nak lagi Ustaz tu bisikkan kau Ustaz dah. Kita bagi mereka. Okey. Itulah di antara fadilah. Sebenarnya banyak kok diurai. Banyak kalau diurai, tapi tidak perlu kita padatkan saja. Satu, bukti kita mengikatkan diri kepada Rasulullah, tersambungnya kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah. Apapun segala kebaikan pada hakikatnya itu adalah sunnah Nabi, maka niatkanlah untuk mengikuti sunnah Nabi, sekaligus kita ingin menggembirakan Nabi. Yang kedua, memperbanyak membaca solawat. Tala kita ceritakan tadi macam mana dahsyatnya solawat itu untuk memberikan manfaat kepada orang yang ala hidup, begitu juga untuk orang yang ala wafat. Nah, tadi kita sampaikan tadi, baca doa tu. Jadi makanya jangan kita tidak pandai ziarah. Itu doa tu tak bisa dibaca di rumah, harus dibaca ketika kita ziarah. Makanya jangan tinggalkan ziarah. Di Maulid Nabi mau, ziarah kubur nak mau, tong tuanya kira orang yang sawalah tu. Iya. Ya. Maulid Nabi mau, mengapa Maulid Nabi ada makanan ya Ustaz? Ziarah tidak hangat-hangat. Oh, jangan. Jadi kalau ziarah tu tidak suka kita ziarah kubur. Kelompok-kelompok Wahabi itu tidak suka kita ziarah kubur. Makanya kita dawamkan ziarah kubur tu. Paling kalau ziarah kita sekali setahun menjelang masuk Ramadan. Yang kalau itu sekali setahun kita menjanguk menemui orang tua kita, kakek nenek kita. Salah adabnya itu kita, kurang ajar kita. Dikicak kurang ajar sakit hati kita. Tapi memang begitu, sekali setahun. Itu pun zaman saja sudah ditajak, disiramnya, payah pula. Apa ni bacol? Ditajak, lah, siram, mau pulang gitu. Purta Honda tu. Engkol Honda payah pulang. Apa yang dilakukan di situ? Setidaknya bacalah itu. Sekali lagi. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Bapak-bapak, ayahanda ibunda, sidaklah hafal. Yang kalian mulai, beko mintalah kasih dak doa itu. Itu kata Rasulullah. Kok dibaca itu 3 kali? Sebenarnya dibaca itu ketika memasukkan jenazah ke alam
liang lahat, kaliang lahat. Tapi dah ulu mungkin tak tahu baca atau mungkin belum dapat itu, kini kau boleh dibaca walaupun beliau adalah wafat mungkin puluhan tahun yang lalu. Bacakan itu, pahami artinya. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, jangan engkau azab mayat ini. Do you understand? Yes. Okay. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita karatkan pun diri kita untuk menghadiri dari tadi, dari jam 8 kita di situ dah. Dari jam 8 sampai kini nanti zuhur. Kita karatkan diri kita tu jangan menjadi beban. Artinya hadirnya kita kata seperti kata si Dafa tadi, bentuk rasa terima kasih kita, kegembiraan kita karena kita adalah menjadi umat Nabi. Dah, dalam riwayat Nabi Musa minta kepada Allah berkali-kali, ya Allah, jadikanlah umat Nabi. Nabi Musa itu dah Nabi Ulul Azmi, minta untuk menjadi umat Nabi. Kita ala dia Allah menjadi umat Nabi tanpa kita minta, ala nanda jadi umat Yahudi pula. Jadi Nabi Musa minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad karena beliau tahu betul fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ko. Kini kita ala jadi umat Nabi Muhammad, indak sadar kita rasanya lebih mantap kita cari orang-orang ateis di barat yang indak beragama tu. Kehidupan yang bebas yang kita cari di barat tu lebih mantap kita cari, nandak hijrahlah kita ke Korea. Allah baik orang saudara kini Anda jadi umat opa. Betul tak? Galak kita rasa, tapi itulah kenyataan. Tak bangga kita menjadi umat Nabi. Kita nak menjadi orang-orang ateis serupa orang-orang di Korea tu. Tak boleh. Satu kisah lain. Habis lain. Satu kisah lain. Satu kita. Besok riwayatku diceritakan boleh. Besok di saat seluruh penduduk surga yang akan masuk ke dalam surga Allah berkumpul, yang akan masuk ke dalam neraka Allah berkumpul. Dalam riwayat diceritakan bahawa Nabi Adam alaihi salam datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Muhammad, ada apa ya Abul Bashar? Ada apa wahai Nabi Adam, ayahnya seluruh manusia? Itu mencari satu orang lagi di antara umatmu ada yang sedang diseret-seret untuk masuk ke dalam neraka. Nabi Adam yang bercerita, maka capek-capeklah Rasulullah mencarinya, dicari oleh Rasulullah. Bertemulah ala seketik layan yang tidak masuk ke dalam neraka. Seketik layan tidak masuk ke dalam neraka. Maka kata Rasulullah, wahai malaikat, hentikan. Kata malaikatku kan la ya'suna Allah ma amarahum. Malaikatku tidak pernah dia membantah kalau Allah yang memerintahkan dilakukannya. Ya Muhammad, amboku sedang melakukan perintah Allah. Seret kata Allah, ambo seret. Jangan engkau tahan-tahan. Ambo patuh kepada perintah. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu sifatnya. Tak ada cerita neko-neko. Maka terdengarlah seruan kepada malaikat itu. Ya malaikat, dengarkan apa kata Muhammad. Barantilahnya diseretnya, tidak jadilah masuk ke dalam neraka. Apa cara ni kau? Kata Rasulullah, timbang ulang amalnya. Kata Rasulullah, timbang ulang amalnya. Timbang balik, timbang. Jadi pas, kembalilah ke mizan. Apa arti mizan? Betul lah, itu baru anak pesantren. Timbangan, kembali balik ke timbangan itu. Ditimbanglah balik antara kebaikan dengan keburukan. Ia memang teleng kaki dan timbanganku. Teleng kaki dah, artinya lebih didominasi oleh wajarlah. Maka Rasulullah menyelipkan tangannya ke dalam jubahnya, dia ambil secari kertas. Anggaplah ke kertas. Secari kertas kete diletakkannya lah di bagian timbangan amal kebaikan.
kertas dan ketik ko dari. Maka barubahlah timbangan ko sa balik ke kanan, sampai kandas timbangan tu. Artinya, kalau timbangan balik ke kanan, kemana masuknya? Betul tuan? Betul itu? Bebaslah ikut dari vonis. Bebaslah orang kau dari vonis berkat sahale karatenan ketik itu tadi diletakkan Rasulullah di timbangan bagian kebaikan. Nah, kalau siap-siap orang kau nak masuk sarugo, siap-siap inyo. Didapekinya lah Rasulullah, ya Rasulullah. Terima kasih banyak. Engkau Allah memberikan pertolongan kalianmu. Kini kau ya Rasulullah, apa tadi tuanya selembar kertas tu? Apa tadi tuan selembar kertas tu? Secari kertas nang ketik tu yang Allah membalikkan timbangan tu apa tuannya? Maka kata Rasulullah, itulah laporan solawat nan pana ang baca di dunia kalian. Jadi ada sabua ang pana membaca solawat kalianmu. Dan itulah selembar perwujudan solawat ang tu, itulah selembar kertas tu. Pana ang daulu bersolawat ke diambo, entah itu ang sadar atau indah, nanjale ang membaca solawat ke diambo, ikulah wujud solawat ang tu yang kini ko ala terbukti menyelamatkan ang tidak jadi masuk ke neraka tapi pindah ke paham tom? Arti kesimpulannya apa? Oh betul. Maksudnya kalau kancang-kancang loadingnya mantap itu. Artinya perbanyak solawat. Mulai kini azamkan dalam hati bahwa ambo di antara sekian banyak zikir pagi petang, zikir apa segala macam, ambo tambahi sebuah lain. Masing-masing kita itu perbanyak solawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperingati acara Maulid ko, Allah tambahlah nandaknya mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan mahabbah tu nandaknya bisa kita betul-betul ittiba' mengikut Nabi itu zahiran wa batinan. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau yang zahir dan kita ikuti akhlak-akhlak beliau yang batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, langsung doa ya. Okey. Mohon izin ambo duduk Bapak Mudir untuk mari sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hendaknya dengan peringatan Maulid ko kita ditambah oleh Allah kepada kita kecintaan kepada Rasulullah. Allah izinkan kita untuk bersama dengan Rasulullah di dunia wal barzah wal akhirah, dan pada akhirnya kita didekatkan Allah maqam kita dengan Rasulullah di Jannatul Firdaus. Adaniyatina wa hajatina wa maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا إنك أنت خير الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في زمرة الذاكرين ولا تجعلنا من القوم الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كل. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai disitulah tausiah maulid kita pada siang hari itu. Sekali lagi, Allahumma bihaqqi 1 2 3. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa Muhammad Oke, la tu'adzib hadzal. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kiranya ceramah Ustaz tadi bisa kami terapkan, mendarah daging untuk kami laksanakan untuk lebih meningkatkan kecintaan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian kegiatan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selepas ini jika ada yang bertanya, siapa manusia yang menjadi panutanmu dan siapa manusia yang engkau rindukan kehadirannya, semoga kiranya senantiasa kita menjawabkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menutup acara ini, marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, kami selaku pembawa acara dalam kegiatan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamit undur diri dan kami tutup dengan sebuah pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, perginya dibonceng Ibu Asih. Cukup sekian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada undangan kami, mungkin tadi saking lamanya kita mendengar ceramah itu, kita sempat makan. Jadi silakan makan dulu bagi yang makan, yang balut.